Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cinta Islam Channel. Seperti layaknya orang hidup di dunia, mereka yang telah meninggal dunia pun mengenyam kenikmatan sesuatu seperti makan, minum, dan lain-lain sambil menunggu habis umur dunia. Segalanya terasa nikmat bagi mereka yang berhak menerimanya, dan juga dengan kesengsaraan bagi orang yang menerimanya juga. Percaya atau tidak, memang kenyataannya adalah demikian. Keduanya ini yang dinamakan dengan nikmat kubur dan siksa kubur. Lalu, bagaimanakah bentuk nikmat dan siksa kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, kenikmatan di alam kubur tidaklah datang dengan sendirinya. Semuanya ditentukan oleh amal yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Berikut ini adalah beberapa bentuk kenikmatan dalam kubur yang akan dialami oleh seseorang yang banyak melakukan amal kebaikan semasa hidupnya di dunia. Pertama, diluaskan kuburnya. Kenikmatan kubur yang pertama yang akan diterima bagi orang yang banyak amal baiknya selama di dunia adalah diluaskan kuburnya, diperlihatkan tempatnya di surga, didatangkan orang yang sangat tampan, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini pernah dikabarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. "Maka gelarlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah padanya wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wangi baunya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Mungkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, 'Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Kenikmatan kubur selanjutnya adalah ruh orang beriman itu akan dikumpulkan bersama arwah orang-orang beriman. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dari Hasan dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka ruhnya bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman." Hadis riwayat Hakim. Ketiga, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan selanjutnya diberikan kepada orang yang mati syahid, bahwa ia akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, orang yang mati syahid juga akan terbebas dari siksa dan azab kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Itulah beberapa bentuk kenikmatan kubur yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Semua bentuk kenikmatan kubur itu akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sedangkan bentuk azab kubur yang akan diterima bagi orang yang banyak berbuat keburukan selama hidupnya di dunia adalah sebagai berikut. Pertama, melihat penampakan neraka.
Azab kubur yang akan diterima bagi orang yang ingkar terhadap perintah Allah adalah ditampakkan tempatnya di neraka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, mendapatkan pukulan dari palu besi. Siksa kubur selanjutnya yang akan diterima bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan pukulan dari palu besi oleh kedua malaikat. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketiga, menyempitnya kubur dan didatangi teman berwajah buruk. Dalam sebuah hadis dari Al-Bara' bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang kafir setelah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai bentuk nikmat kubur dan siksa kubur yang akan dirasakan bagi orang setelah ia masuk ke dalam kuburnya. Semoga hal ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.